pengembangan kompetensi melalui Wiyata Kinarya Merdeka Belajar Kemendikbudristek. Di sini juga hadir ketua tim kami, yaitu Pak Kuarta. Mudah-mudahan nanti bisa menambahkan beberapa penjelasan yang kami sampaikan untuk melengkapi secara detail. Sebelum memulai, izinkan kami menyampaikan apa yang dimaksud dengan Wiyata Kinarya Merdeka Belajar. Jadi Wiyata Kinarya itu adalah bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan dari bahasa Jawa. Artinya Wiyata adalah belajar atau pembelajaran, Kinarya adalah bekerja. Jadi pembelajaran dalam bekerja, sedangkan Merdeka Belajar selama ini menjadi tagline dari kebijakan di Kemendikbudristek dalam upaya memberikan layanan pendidikan berkualitas yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, pemajuan kebudayaan, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, ada beberapa bagian dari paparan yang akan kami sampaikan. Ada 6. Yang pertama, landasan dan deskripsi dari ekosistem pengembangan kompetensi dan talenta SDM. Kemudian bagian kedua, struktur pengelola WKMB Kemendikbudristek. Yang ketiga, model dan media pengembangan kompetensi SDM di WKMB Kemendikbudristek. Kemudian yang keempat, ekosistem digital dan interoperabilitas sistem dalam WKMB Kemendikbudristek. Yang kelima, jalur pengembangan kompetensi melalui WKMB Kemendikbudristek. Dan yang terakhir, kami akan menyampaikan program yang telah dijalankan dan akan dijalankan sampai dengan akhir tahun ini untuk pengembangan kompetensi melalui WKMB Kemendikbudristek. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, landasan hukum pengembangan kompetensi melalui WKMB Kemendikbudristek ini untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah memang aturan yang berlaku untuk seluruh kementerian, lembaga atau instansi pemerintah dalam pengembangan kompetensi. Kemudian yang nomor 6 yaitu Permendikbudristek nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2021 Kemendikbud diubah nomenklaturnya karena ada penambahan tugas dan fungsi menjadi Kemendikbudristek. Jadi Permendikbud 28 tahun 2021 ini merupakan pengganti dari Permendikbud yang mengatur OTK yang diterbitkan pada tahun 2019, yaitu Permendikbud nomor 45 tahun 2019. Kemudian yang terbaru adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 34 tahun 2023 tentang pengembangan kompetensi pegawai ASN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini merupakan peraturan menteri yang terbaru yang baru terbit pada Mei 2023 ini dan diundangkan pada tanggal 24. Ini merupakan payung bagi pengembangan kompetensi pegawai ASN sebagai pengganti dari peraturan yang sebelumnya yang dipandang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dan yang ke-8 yaitu adalah menjadi dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 423/O/2022 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 50/O tahun 2022 tentang rincian tugas unit kerja Sekretariat Jenderal dan Pusat. Sebagai dasar dari operasionalisasi dari pengembangan kompetensi, ini juga kita mengacu kepada Permendikbudristek nomor 55
tahun 2022 tentang peta proses bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam peta proses bisnis Kemendikbudristek ini ada salah satu cost functional map ya, peta lintas fungsi untuk pengembangan kompetensi. Di sini digambarkan di sisi paling kiri ini merupakan aktor dari keterkaitan fungsinya, mulai dari menteri di posisi paling atas yang tugasnya menetapkan kebijakan pengembangan SDM Kemendikbudristek. Kemudian pimpinan sekretari unit utama atau eselon 1 ini menyusun rekomendasi rencana pengembangan kompetensi SDM dengan kepala Biro SDM menyusun profil PNS dan melakukan analisis gap kompetensi dan kinerja, dan juga nanti melakukan validasi rencana pengembangan kompetensi SDM. Dan selanjutnya juga melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi SDM. Kemudian Kepala Pusdiklat pegawai sebagai Chief of Learning Officer, ini tugasnya berkoordinasi dalam penyusunan kurikulum bersama unit terkait, kemudian juga melaksanakan pengembangan kompetensi SDM, kemudian menyusun laporan hasil pengembangan kompetensi SDM. Kemudian Kepala Pusdatin sebagai penanggung jawab teknologi informasi atau Chief of Information Technology Officer, ini tugasnya menyediakan teknologi informasi pembelajaran dan juga nanti terlibat di dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dan juga di dalam pelaporan hasil pengembangan kompetensi. Dan kemudian Kepala BKHM atau Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat ini bertugas menyediakan sistem pengelolaan pengetahuan atau knowledge management system, dan ini juga berkontribusi juga nanti di dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dan juga di dalam penyusunan laporan. Dan bagian terakhir dari aktor dalam peta lintas fungsi ini adalah mentor, coach, dan pengajar. Baik, secara singkat di sini digambarkan deskripsi dari Wiyata Kinarya Merdeka Belajar. Ini definisinya. Kita bisa sampaikan bahwa Wiyata Kinarya Merdeka Belajar ini sesungguhnya merupakan strategi untuk pengembangan kompetensi pegawai ASN Kemendikbudristek dengan pengintegrasian seluruh sumber daya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi melalui pengembangan pengetahuan, kecakapan, dan sikap-sikap individu dalam ekosistem Merdeka Belajar untuk mewujudkan SDM unggul yang memiliki kapabilitas tinggi. Karena latar belakang dikembangkannya Wiyata Kinarya Merdeka Belajar adalah yang pertama, karena jumlah ASN Kemendikbudristek ini lebih dari 120.000 ya, dan semuanya mempunyai hak pengembangan kompetensi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan, dan pengembangan kompetensi itu juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam Wiyata Kinarya Merdeka Belajar adalah meningkatkan kinerja Kemendikbudristek melalui pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan SDM unggul yang memiliki kapabilitas tinggi. Outputnya secara langsung adalah meningkatnya pengetahuan, kecakapan, dan sikap ASN Kemendikbudristek, dan outcome yang ingin dicapai adalah adanya peningkatan kinerja ASN dan juga kinerja dari organisasi Kemendikbudristek dan terwujudnya SDM unggul yang memiliki kapabilitas tinggi. Konstruksi Wiyata Kinarya Merdeka Belajar dapat digambarkan seperti bangunan rumah yang kita bisa lihat bersama di tayangan ini. Jadi kita sebagai fondasinya, kita telah menetapkan tata kelola dari strategi pembelajaran, dan juga kita menetapkan fokus dari pembelajaran, kemudian didukung oleh pilar yang sangat kuat untuk manajemen pengetahuan dan juga infrastruktur pembelajaran. Dan kemudian juga kita bangun arsitektur di dalam solusi pembelajarannya, dan akhirnya kita pada paling tinggi yang kita ingin dapatkan atau kita sepakati bersama untuk bisa mengembangkan kompetensi adalah sistem delivery learning dari pembelajarannya. Nah, di sini ada
3 kelompok untuk kompetensi yang ingin dibangun, yang kita kelompokkan menjadi dan kita sebut sebagai wiyata kompetensi utama, pengembangan kompetensi utama, kemudian ada kompetensi inti organisasi, dan juga kompetensi pendukung. Kompetensi utama ini mengacu kepada core bisnisnya Kemendikbudristek, di mana urusan yang harus ditangani oleh Kemendikbudristek itu yang pertama adalah urusan atau bidang guru, dan juga tenaga kependidikan, kemudian pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, kemudian urusan riset dan teknologi, kemudian kebudayaan, standar pendidikan, kurikulum pendidikan, asesmen pendidikan, perbukuan pendidikan, dan bahasa dan sastra. Ini core bisnis atau tugas utama dari Kemendikbudristek. Kemudian untuk wiyata inti organisasi ini yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai dimanapun dia bekerja, di direktorat-direktorat yang ada, dan badan juga Itjen dan Sekretariat Jenderal. Ini yang pertama adalah terkait dengan leadership dan pengembangan talenta, kemudian kultur organisasi, kemudian leadership, digital leadership, kemudian literasi bahasa, kemudian antusiasme di dalam dunia pendidikan kebudayaan, kemudian manajemen risiko, dan keunggulan di dalam layanan publik. Kemudian sebagai kompetensi pendukung, ini adalah fungsi yang terkait dengan layanan teknis dan administrasi. Yang pertama terkait dengan perencanaan, hukum, kemudian ketiga adalah sumber daya manusia, kemudian keempat organisasi dan tata laksana, kelima keuangan dan barang milik negara, kemudian yang ketujuh adalah urusan umum, kemudian pengadaan barang dan jasa, kerjasama, hubungan masyarakat, sistem pengawasan internal, dan pembelajaran atau kompetensi tentang data dan teknologi informasi. Pengembangan kompetensi di Wiyata Kinarya ini ada 4 tataran, di mana pada tataran pertama adanya SDM yang memerlukan pengembangan kompetensi dan juga ingin berbagi pengetahuan. Kemudian pegawai ASN atau SDM Kemendikbudristek ini mengikuti proses pengembangan kompetensi melalui wkmb.kemdikbud.go.id dan juga dapat berbagi pengetahuan di dalam manajemen pengetahuan. Dan tahapan ketiga, SDM tentunya bisa mendapatkan pengembangan kompetensi dan juga dapat berbagi pengetahuan. Dan yang keempat adalah peningkatan kapasitas SDM di tempat kerja sebagai tindak lanjut dari pengembangan kompetensi, dan pada akhirnya kita dapat memperoleh SDM unggul yang memberi dampak pada peningkatan kinerja organisasi. Struktur pengelola Wiyata Kinarya Merdeka Belajar sebagaimana diatur di dalam Permendikbudristek nomor 34 tahun 2023 yang saya sebutkan sebelumnya, itu terdiri dari pengarah. Pengarah itu diketuai oleh Mendikbudristek. Ini kalau diibaratkan di perguruan tinggi yang sesungguhnya, ini adalah sebagai senatnya ya, yang diketuai oleh ketua senat, dan hari ini ketua senatnya adalah menteri, kemudian anggotanya adalah seluruh eselon 1, yaitu Setjen, Dirjen, Kepala Badan, dan Inspektur Jenderal. Nah, kemudian sebagai pengelolanya, operasionalnya itu adalah kita sebut sebagai ketua wiyata. Ini yang menjadi ketua wiyata adalah sekretaris jenderal. Ini kalau di perguruan tinggi yang sungguhnya ini sebagai rektornya ya. Kalau untuk Politeknik adalah direktur Politeknik. Kemudian untuk wakil ketua ini ada 4. Jadi kalau di perguruan tinggi sebagai wakil rektor atau wakil direktur Politeknik, ini ada 4 wakil ketua wiyata dengan pembidangan. Yang pertama adalah wakil ketua wiyata bidang manajemen pembelajaran, ini adalah kepala Pusdiklat. Kemudian wakil ketua wiyata bidang manajemen teknologi informasi, ini adalah kepala Pusdatin. Kemudian yang ketiga adalah wakil ketua wiyata bidang manajemen pengetahuan, ini adalah kepala biro kerjasama dan hubungan masyarakat. Dan yang keempat adalah wakil ketua wiyata bidang manajemen talenta dan kinerja, ini adalah kepala biro SDM.
Kemudian untuk dukungan fasilitasi kesekretariatan dan administrasi dan teknis, ini ada sekretariat Wiyata, di mana sekretariat Wiyata ini merupakan satu tim, sebenarnya bukan merupakan satu unit ya. Ini adalah satu tim yang terdiri dari beberapa unsur yang sesuai dengan bidang tugas dan juga perannya di dalam Wiyata Kinarya. Kemudian di masing-masing unit utama, kita mempunyai 9 unit utama, itu ada Direktur Wiyata. Direktur Wiyata ini ditugaskan kepada sekretaris unit utama, yaitu sekretaris Dirjen maksud saya, sekretaris badan, dan juga sekretaris Inspektorat Jenderal. Nah, untuk operasionalisasi dan untuk memastikan bahwa pembelajaran di unit utama pada bidang-bidang kompetensi utama itu bisa berlangsung dan juga di bidang kompetensi pendukung, ini dibentuk juga manajer pelatihan Wiyata. Manajer pelatihan Wiyata ini adalah pejabat fungsional ahli utama di masing-masing unit kerja atau pejabat fungsional ahli madya. Ini kemudian untuk pelaksanaannya nanti diperbolehkan atau didorong agar manajer pelatihan Wiyata ini juga membentuk tim untuk memastikan bahwa proses pembelajaran pada bidang-bidang Wiyata utama, bidang-bidang kompetensi utama, bidang-bidang kompetensi inti organisasi, dan juga bidang kompetensi pendukung ini bisa berjalan dengan baik di masing-masing unit kerja. Di dalam Permendikbudristek nomor 34 ini sudah diatur tugas dari masing-masing unsur pengelola, mulai dari menteri ini sebagai ketua pengarah bersama-sama dengan anggotanya. Tugasnya adalah menetapkan arah kebijakan pengembangan kompetensi dan talenta pegawai ASN di kementerian. Ketua Wiyata ini tugasnya yang pertama adalah merumuskan arah kebijakan pengembangan kompetensi dan talenta pegawai ASN di kementerian dan menetapkan strategi penyelenggaraan Wiyata Kinarya Merdeka Belajar. Untuk tugas Wakil Ketua Wiyata, izin tidak saya sebutkan satu persatu ya, nanti jika Bapak dan Ibu berkenan untuk mendalami nanti dapat dicermati atau dibaca secara mandiri dari paparan ini yang nanti dapat dimintakan kepada panitia. Kemudian tugas pengelola WKMP ini juga berlanjut sampai ke Direktur Wiyata, Sekretariat Wiyata, dan juga manajer pelatihan. Baik, melanjutkan bagian yang berikutnya, modelnya yang kita terapkan sebagaimana juga di Korpu ya, di Wiyata Kinarya, karena memangnya ini sama mengadaptasi dari model pembelajaran yang sudah lazim. Yang pertama ada 10 adalah model 10 20 70 atau penulisannya boleh dibalik 70 20 10. Ini 10 adalah pembelajaran formal, 20 pembelajaran dalam interaksi sosial, dan yang 70 pembelajaran berbasis pengalaman. Di dalam Permendikbudristek nomor 34 tahun 2023 juga telah diatur penjaminan mutu, di mana untuk penjaminan mutu salah satunya kita menentukan standar teknis untuk media pengetahuan di dalam WKMB untuk memastikan bahwa pembelajaran melalui WKMB ini juga kualitasnya sama dengan pembelajaran secara kita sebutnya secara konvensional ya, yang klasikal secara luring dan juga klasikal dalam bentuk lainnya. Jadi untuk setiap jenis kita ada 3 bagian, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Ini sudah ditentukan standar teknisnya dan juga ada standar substansinya. Warnanya pun kita sudah standarkan agar semua pegawai yang ingin melakukan pembelajaran ini bisa langsung terarah kepada warna dari masing-masing tanda pengenal untuk masing-masing Direktur Jenderal atau unit utama. Ini modul e-learning pada saat kita melaksanakan pelatihan literasi digital secara masif melalui Wiyata Kinarya Merdeka Belajar, di mana kita memiliki
27 modul ya, 27 modul yang kemudian kita rumpunkan menjadi 8 rumpun kompetensi yang di mana di dalam masing-masing rumpun itu ada modul-modul wajib atau mata pelatihan wajib dan mata pelatihan pilihan. Mata pelatihan pilihan inilah yang membedakan antara satu rumpun kompetensi dengan rumpun kompetensi yang lainnya. Pada prinsipnya pengembangan kompetensi melalui Wiyata Kinarya ini melalui 3 tahap, yaitu pertama rencanakan, kemudian realisasikan, dan rekognisikan. Perencanaan ini menjadi tugas dari Wakil Wiyata Ketua Wiyata Bidang Manajemen Talenta dan Kinerja, yaitu Biro SDM, sesuai dengan arah kebijakan pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk merealisasikannya itu menjadi tugas bersama, antara tapi utamanya adalah di Pusdiklat, tapi karena ada keperluan penggunaan teknologi informasi dan juga sumber atau sumber pengetahuannya ini juga terlibat di dalamnya Pusdatin dan BKHM, dan juga sekretariat utama karena ini terkait dengan substansi dari masing-masing kompetensi utama yang menjadi pengampunya adalah di unit utama masing-masing yang dikoordinasikan oleh Direktur Wiyata, yaitu sekretariat unit utama. Dan untuk rekognisi ini dilakukan di Pusdiklat melalui sistem yang kita sudah bakukan, sistem rekognisinya, sehingga secara otomatis nanti apabila mulai sejak awal kita sudah pastikan sesuai dengan standar mutunya, nanti ketika telah selesai melaksanakan pengembangan kompetensi, Pusdiklat memberikan rekognisi dan masuk langsung ke akun atau ke profil masing-masing pegawai bahwa seorang pegawai telah mendapatkan penambahan jam pelatihan dalam pengembangan kompetensi. Aplikasi dalam ekosistem Wiyata Kinarya ini tidak dibangun dari nol, jadi semuanya mengoptimalkan subsistem yang sudah ada sebelumnya, di mana di Biro SDM ini sudah ada satu aplikasi Dikbud-HR, ya, di situ memuat seluruh data kepegawaian pribadi. Kemudian ada aplikasi juga Human Capital Development Plan di Biro SDM juga, dan kemudian inilah yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Kemudian LMS ini aplikasi yang memang dibangun secara inovatif di tahun ini untuk memastikan bahwa berdasarkan perencanaan pengembangan kompetensi ini bisa dilakukan pembelajaran melalui LMS Wiyata Kinarya Merdeka Belajar. Kemudian KMS ini juga sebagai bagian penting di dalam WKMB ini dibangun juga sebenarnya tidak dari nol, karena di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat ini telah memiliki basis data, sumber-sumber pengetahuan yang selama ini sudah dikelola dengan sangat baik, dan ini dikembangkan menjadi KMS sesuai dengan sesuai dengan pengembangan teknologi yang ada dan juga sesuai dengan peraturan perundangan, yaitu Permenpan RP yang mengatur tentang Knowledge Management System. Kemudian ada subsistem lagi, SPK ini untuk sistem pengembangan kompetensi, ini untuk rekognisi. Jadi untuk memberikan rekognisi ini dilakukan melalui SPK, dan kita juga membangun SIM WKMP ini untuk penerbitan sertifikat. Jadi bagian-bagian dari platform Wiyata Kinarya Merdeka Belajar ini semuanya berasal dari basis dari aplikasi yang sudah ada, kemudian dikembangkan dan dilakukan interoperabilitas antar sistem. Siklus pengembangannya, jadi atau siklus pengembangan kompetensinya dalam ekosistem ini bisa bila dilihat dari kiri ini sampai ke kanan, kemudian ke bawah dan ke kiri lagi, ini semua
dalam konteks atau dalam framework-nya SPBE Kemendikbudristek. Jadi platform Yata Kinarya Merdeka Belajar ini merupakan salah satu platform atau aplikasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SPBE Kemendikbudristek. Dan ini dikelola oleh memang berdasarkan Permen Dikbudristek nomor 8 tahun 2022 tentang SPBE Kemendikbudristek, yang bertanggung jawab mengelola SPBE ini adalah Pusdatin. Pos AP ini pos ini prosedur operasional standar. AP adalah administrasi pemerintahan untuk rekognisi pengembangan kompetensi. Jadi dimulai dari pegawai Kemendikbudristek menyampaikan kelengkapan data dan dokumen pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui aplikasi SPK. Kemudian administrator SPK di unit kerja melakukan verifikasi data dan dokumen pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai. Kemudian administrator SPK WKMB ini adalah di Pusdiklat melakukan verifikasi hasil pengolahan data dan melakukan rekognisi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai ke dalam jam pembelajaran. Dan terakhir, Kepala Pusdiklat memvalidasi dan menerbitkan surat keterangan telah mengikuti pengembangan kompetensi. Nah, jalur-jalur pengembangan kompetensi tentu saja bagaimana diatur dengan peraturan LAN. Ini ada klasikal dan non klasikal. Ini sama seperti yang juga diterapkan di beberapa lembaga pelatihan ya. Ada. Nah, untuk jalur rekognisinya ini bisa kami sampaikan sebagai contoh di sini ada dua, yaitu untuk coaching dan Mancakrida. Mancakrida ini adalah outbound ya, panah dan katanya dalam bahasa Indonesia itu adalah Mancakrida. Ini juga serapan dari bahasa Jawa nih, Mancakrida. Untuk rekognisi pembelajaran non klasikal dalam bentuk coaching, ini pertama ada surat tugas, dokumennya berbentuk surat tugas bagi coaching, kemudian ada formulir pelaksanaan coachingnya, kemudian disampaikan kepada Pusdiklat. Kemudian kalau Mancakrida ini kita mohonkan ada desain program pelatihannya dan daftar peserta dalam bentuk Excel. Jadi program pelatihan ini untuk memastikan bahwa Mancakrida tersebut memang ada pengembangan kompetensi yang didapatkan oleh seluruh pegawai, dan nanti kita akan konversikan ke dalam jumlah CP yang pasti yang pas sesuai dengan peraturan dari Lembaga Administrasi Negara. Nah, apabila ini sudah lengkap, nanti Pusdiklat menerbitkan surat keterangan melaksanakan pengembangan kompetensi dilampiri dengan semua nama yang mengikuti Mancakrida tadi, dan secara otomatis nanti di dalam profil masing-masing ini akan bertambah rekor dari capaian pengembangan kompetensi masing-masing pegawai. Kemudian kita juga telah menetapkan untuk menjadi panduan bagi seluruh unsur yang terlibat di lingkungan Kemendikbudristek dalam pengembangan kompetensi melalui WKMB. Ini kita definisikan ya, apa yang dimaksud seminar atau konferensi atau sarasehan, itu kita berikan deskripsinya, kemudian juga hasilnya yang diharapkan seperti apa, kemudian untuk persyaratan rekognisinya seperti apa, dan produk pengetahuan dari kegiatan tersebut juga telah kita tuangkan secara eksplisit dan operasional. Jadi yang pertama tadi seminar, konferensi dan sarasehan, yang kedua workshop atau lokakarya, yang ketiga kursus, keempat penataran, kelima bimbingan teknis, keenam sosialisasi, ketujuh coaching. Ini untuk menyampaikan persepsi, ada definisi operasional yang sudah ditetapkan. Ada mentoring, e-learning, dan pelatihan jarak jauh, kemudian pembelajaran alam terbuka atau outbound, dan patok banding. Jadi ada 12 jalur pembelajaran yang kita sudah deskripsikan, kita sudah definisikan, dan juga ditetapkan persyaratan untuk rekognisi dan juga produk pengetahuannya.
Untuk tahun 2023 ini kita mengawali penggunaan pengembangan WKMP untuk pengembangan kompetensi pegawai. Yang pertama yaitu pada 27 Maret sampai 15 Mei kita melakukan pelatihan literasi digital gelombang 1 bagi pegawai ASN Kemendikbudristek. Ini dengan jumlah JP 21, jumlah peserta yang telah mengikutinya ini ada 15.742 yang kita selenggarakan secara langsung, dikelola secara langsung oleh Pusdiklat ya untuk pembelajarannya. Dan yang sekarang ini sedang berjalan itu adalah sosialisasi pencegahan 3 isu kekerasan di lingkungan kerja bagi pegawai ASN Kemendikbudristek. Ini berjalan sudah 2 minggu, sejak tanggal 2 minggu setengah ya, sejak tanggal 17 Juli dan akan berakhir insya Allah pada tanggal 23 Agustus. Ini jumlah JP-nya adalah 4 JP. Jumlah peserta yang kita targetkan adalah 120.850 pegawai ASN. Ini bekerja sama dengan Puspeka sebagai pengampu dari substansi untuk penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan. Kemudian yang ketiga, nanti akan dilanjutkan sosialisasi 3 isu kekerasan ini untuk pegawai non-ASN yang sekarang ini sebutannya masih PPNPN ya. Ini akan berlangsung pada tanggal 28 Agustus dan direncanakan selesai dalam 13 sesi yaitu tanggal 13 September 2023. Ini targetnya adalah 65.000 pegawai non-ASN. Ini tantangannya lebih lebih besar lagi ya untuk pegawai non-ASN ini karena karakteristiknya sangat variatif dibandingkan dengan pegawai ASN. Kemudian yang keempat, kita akan melaksanakan pelatihan literasi digital gelombang 2, ini bagi pegawai ASN, ini akan kita laksanakan tanggal 18 sampai 28 September, ini 21 JP dengan target 14.472 pegawai ASN yang kita akan kelola di Pusdiklat Pegawai. Dan sekarang ini sedang bekerja sama dengan LKPP untuk pelatihan kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah atau PBJ ya. Ini sebagai persyaratan untuk pejabat pengadaan. Ini akan kita laksanakan pada bulan September dengan JP-nya adalah 36 JP. Ini target pesertanya 1.187. Jadi pada tahun ini pemanfaatan Wiyata Kinarya Merdeka Belajar ini akan mencapai 217 kali ya, 12 orang pembelajaran dari 217.251 dengan variasi JP sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah, aplikasinya kita juga lakukan secara masif ini untuk membangun awareness dan juga atensi dari seluruh pegawai ASN Kemendikbudristek dalam bentuk publikasi dengan berbagai media yang dimiliki oleh Kemendikbudristek. Ini sebagai contoh kita munculkan di sini, ini adalah dashboard untuk sosialisasi pencegahan 3 isu kekerasan di lingkungan kerja melalui WKMP. Jadi semua pimpinan itu bisa melihat seberapa besar, seberapa banyak pegawai ASN di lingkungan unit kerjanya yang sudah menyelesaikan pembelajaran ya dalam bentuk sosialisasi 3 isu kekerasan, karena ini merupakan mandatori. Jadi dari pimpinan dari Mendikbudristek bahwa kita harus memastikan lingkungan kerja kita
bebas dari 3 isu kekerasan, yaitu pertama intoleransi, yang kedua adalah perundungan atau bullying, dan yang ketiga adalah kekerasan seksual. Nah, 3 isu kekerasan ini kita pastikan kita cegah, dan apabila ada kita tangani dengan baik sebagai satu konsekuensi, karena memang Kemendikbudristek ini ditugasi untuk menguatkan karakter bangsa, sehingga kita contohkan terlebih dahulu di lingkungan kerja Kemendikbudristek. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan untuk mengawali diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan tadi setelah diteruskan dari Pak Kuarta, tim kami yang ada di sana. Pertanyaan dari Kota Bandung ya, Merdeka Belajar dalam konteks apa di dalam PKMB gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada secara lebih detail Pak Kuarta bisa menyampaikan. Merdeka Belajar dalam konteks WKMB atau yang Merdeka Belajar ini adalah bahwa setiap pegawai ASN dapat mempelajari topik-topik atau bidang-bidang kompetensi yang diperlukan dengan secara merdeka, bebas apapun bisa dia bisa menentukan pilihan yang sesuai dengan peminatan juga bidang tugas yang saat ini sedang dilaksanakan atau ke depan proyeksinya akan membangun kompetensi ke arah mana. Kemudian juga di dalam pelaksanaannya bisa memilih waktu yang pas sesuai dengan penjadwalan yang ada, mulai dari dibuka untuk jam pembelajarannya sampai ditutup itu setiap ASN bisa memilih rentang waktu pembelajarannya di rentang yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, tempat pembelajarannya. Jadi setiap ASN bisa melakukan pembelajaran dimanapun dia berada, meskipun sedang ada di kantor atau di tempat lain atau di tempat tugas yang di luar kantor, dan dimanapun bisa mengakses WKMB ini dan bisa melaksanakan pembelajaran secara merdeka itu. Jadi dalam konteksnya adalah seperti itu. Nah, dalam hal ini kita masih mengatur rentang waktu pembelajaran karena kita masih ya dalam masa transisi ya. Jadi kita masih menjadwalkan karena untuk memastikan bahwa infrastruktur yang kami miliki yang dikelola oleh Pusdatin ini tidak ada masalah terkait akses. Jadi kita masih mengatur untuk penjadwalan atau rentang waktu pembelajarannya. Tetapi dengan pengaturan ini tanpa mengurangi kemerdekaan dari setiap pegawai untuk memilih waktu pembelajarannya di antara rentang yang telah ditetapkan.